Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di kelas 8 yaitu bab 3. Judulnya apa anak-anak? Memaknai peraturan perundang-undangan. Anak-anakku sekalian, bagaimana kalian? Apa kabar? Baik-baik saja kan tentunya? Ya, jaga kesehatan ya. Sudah sarapan tadi? Ya, sudah sarapan tentunya ya. Ya, bisa nyimak pembelajaran pada bab 3 yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ini judulnya maknai peraturan perundang-undangan. Nah, ya untuk berikutnya kalian apa ya? Ini ya, ujian pembelajaran bisa dilihat di layar ini ya. Peserta didik dapat menjelaskan makna peraturan perundang-undangan nasional. 2. Peserta didik dapat menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Peserta didik dapat menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Peserta didik dapat menjelaskan asas yang mencerminkan materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk di bukunya, kalian PPKN-nya yang paket ya, bisa dilihat di halaman 51. Ya, berikutnya ini materi pembelajaran berikutnya adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berupa ya, dokumen tertulis, artinya mempunyai bentuk atau format tertentu. Jadi bentuknya tertulis ya. Misalnya ada KUHP, kitab hukum undang-undang pidana, atau kitab hukum undang-undang perdata, atau undang-undang dasar 1945. Ini misalnya bentuknya dokumen tertulis. Ini berikutnya dibuat dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Artinya dibuat oleh DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, dan Bupati. Untuk DPR bersama Presiden biasanya undang-undang ya. DPRD ada DPRD tingkat 1, ada DPRD tingkat 2. Ya, untuk DPRD tingkat 1 bersama dengan Gubernur ini namanya apa? Peraturan daerah tingkat 1. Kalau untuk yang DPRD 2 atau DPRD tingkat 2 bersama dengan Bupati, ini namanya apa? Namanya peraturan daerah tingkat 2 atau perda tingkat kabupaten atau perda kota gitu ya, peraturan daerah kota, peraturan daerah kabupaten. Ini membuatnya siapa? DPRD tingkat 2 dan Bupati. Biasanya ditetapkan dan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, artinya dibuat oleh DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, dan Bupati. Terus juga ini mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan berlaku dan harus ditaati semua warga negara, baik rakyat maupun pejabat, mulai dari tingkat daerah maupun pusat. Ya, sudah dibaca lagi, harus jelas ya. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah itu. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini bisa dilihat di bukunya di halaman 55. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, urut-urutannya yang tertinggi apa? A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah.
Peraturan presiden atau perpres. F. Peraturan daerah provinsi, perda provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota, atau peraturan daerah kota atau peraturan daerah kabupaten. Kabupaten nih, saya cetak nih. Kabupaten nih, masih kurang cetaknya malam-malam nih. Nah ya, atau urutan peraturan undang-undang sudah tahu ini ya. Bisa dilihat di bukunya halaman 55. Kabupaten yang terlihat kabupaten P. Kabupaten. Berikutnya lagi. Ini asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilihat di halaman 55 ya. Dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan di sini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ini sudah ya, kejelasan tujuan. Saya ulangi lagi, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ini untuk yang A, kejelasan tujuan. Sudah tahu ya. Untuk yang B. B ini kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, untuk yang B ya, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ini. Saya ulangi ya. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Ya, apabila peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Berikutnya lagi yang C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Saya ulangi lagi bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sekarang yang D, dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ya, diulang lagi bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ini untuk yang D, dapat dilaksanakan. Terus sekarang yang E, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya ulangi ya, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya yang F, kejelasan tujuan. Bentar ya, ini kejelasan apa? Rumusan. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan undang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ini ya, kejelasan rumusan yang F, saya ulangi ya, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematikanya, ya, pilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Interpretasi di sini itu maksudnya apa ya, arti yang berbeda yang membingungkan gitu ya, atau punya arti ganda sehingga bisa disalahartikan. Ya, harus yang jelas ya. Untuk yang G, keterbukaan. Nah, keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Ya, ulang ya, keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan itu ya. Nah, ini untuk yang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dilihat di halaman berapa anak? Di halaman 55. Nah, ini berikutnya. Nah, ini materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Nah, ini halaman 56 ya, nah, ya, di bukunya dilihat nih. Ini A, pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ya, ulangi, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus apa? Harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Pengayoman. Berikutnya lagi, ini kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayom. Saya ulangi ya, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Secara proporsional. Yang menjadi hak dan kewajibannya ini proporsional. Sesuai dengan kedudukan lah ya. Ini saya ulangi ya. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang C, kebangsaan. C, kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi ya, C, kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yang D. Yang D ya. Yang D apa? D, kekeluargaan. Kekeluargaan adalah apa? Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ini tempat ini harus dimusyawarahkan dulu ini ya. Musyawarahnya harus apa? Mencerminkan sifat kekeluargaan. Jadi keluargaan apa tadi? Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ini bersifat kekeluargaan. Terus yang E, kenusantaraan. Apa kenusantaraan?
Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ulangi ya, kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang F sekarang, apa F? F Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya ada Bhinneka Tunggal Ika saja ya. Keadilannya ini ke atas ini. Bhinneka Tunggal Ika dulu ya. F. Keadilannya belum sih. Ini Bhinneka Tunggal Ika ini dihapus, ini keadilannya ada di bawah ya. Yang F Bhinneka Tunggal Ika saja, yang keadilannya ada di bawah situ. Ini kemarin kurang saya periksa ini. Gak apa-apa dah ya. Kalian kan bisa lihat langsung nih halaman 56. Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, Bhinneka Tunggal Ika apa tadi? Adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini keadilannya nih, bawah nih. Ini Bhinneka Tunggal Ika saja loh, ya. Nah, ya. Bhinneka Tunggal Ika saja, keadilannya ini ada di bawah ini. Jangan lupa ya, keadilannya ada di bawah. Apa keadilan? Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Keadilan ini ya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Berikutnya, nih kesamaan kedudukan. Kesamaan kedudukan adalah dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh muat hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Ini kesamaan kedudukan. Dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh muat hal yang bersifat membedakan berdasarkan apa? Latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Jadi semuanya punya kedudukan yang sama di depan hukum ini. Seperti hanya pasal berapa? Pasal 27. Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini ada pada pasal 27 itu. Terus juga ini ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jadi ada kepastian hukum ini, semuanya dijamin oleh hukum dan agar ada hukum yang pasti sesuai dengan tingkat apa ya, sesuai dengan kepastian hukum. Artinya di sini harus ada hukum yang pas gitu ya, hukum yang pasti ya, bisa dibuat pedoman begitu ya. Untuk yang C, yang terakhir apa C? Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antar kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Ini 3S, 3K. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seimbang antara kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dan ya, untuk materinya sampai di sini aja. Ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar juga dengan baik ya. Bisa melihat buku atau bisa mendengarkan suara saya, itu sama saja ya. Nah, kalian mengikuti pembelajaran PPKN dengan rutin ya, sehingga kalian mendapatkan nilai yang bagus tentunya ya. Sudah untuk PPKN dari materinya sampai di sini saja ya. Lain kali kita sambung lagi untuk yang pertemuan berikutnya, itu pertemuan yang ke-6 ya. Sekarang masih pertemuan yang ke-5. Nah, ini sekarang sudah kita menuju ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan kita ini dengan jelas. Satu, ini Romawi 1 ya. Romawi 1, jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. 2, jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah 3, sebutkan jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini Romawi 1. Romawi 2, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas A. Kejelasan tujuan, B. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, C. Keterbukaan. Coba jelaskan masing-masing asas di atas tersebut. Nah ya, sekarang Romawi 3, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ketertiban dan kepastian hukum. Nah, coba jelaskan masing-masing asas di atas tersebut. Semuanya kalau begitu berapa nomor? Semuanya ada 10 nomor. Romawi 1, 2, 3 semuanya ada 10 nomor. Ya anak-anak ya, demikianlah ya materi PPKN kelas 8 bab 3 ya. Kurang lebihnya saya akhiri dulu ya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.